Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jin. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa rawa Tabaraniyu fil Kabir. Wa rawa dan telah meriwayatkan siapa At-Tabaraniyu, Imam Tabrani. Beliau telah meriwayatkan fil Kabir di dalam kitab Al-Kabir. Maksudnya adalah Al-Mu'jamil Kabir. Kitab Mu'jam Al-Kabir. Fa inna lahu, karena sesungguhnya beliau Imam Tabrani, beliau ini memiliki ma'ajima thalathatan, memiliki 3 mu'jam. Yang pertama kabiron, yang kedua wa awsata, yang ketiga adalah wa asghara. Beliau meriwayatkan an Maqil, daripada Maqil. Nah, cara baca Maqil ini bagaimana? Bi fathil mim, dengan dibaca fathah mimnya, wa kasril qaf, dan dibaca kasrah qafnya. Maqil. Maqil bin Yasarin bin Yasar. Beliau Imam Tabrani meriwayatkan hadal hadis ini. La ayyut'ana, sungguh ditusuk, bil bina'i lil maf'ul. Yang dimaksud dengan bil bina'i lil maf'ul, maksudnya adalah dibaca dalam bentuk majhul. La ayyut'ana, sungguh ditusuk, fi ra'si ahadikum, pada kepala salah seorang di antara kalian, bimikhyatin, dengan jarum, bikasril mim, cara bacanya mikhyat adalah bikasril mim, dibaca kasrah mimnya, wa fathil musannati at-tahtiyati, yaitu dibaca fathah titik 2 yang berada di bawah, maksudnya adalah huruf ya-nya dibaca fathah. Mikhyat. Wa huwa, adapun mikhyat itu adalah ma, sesuatu, yukhatu bihi, sesuatu yang digunakan untuk menjahit. Kal ibrah, seperti jarum. Min hadid, daripada besi. Khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, min, daripada ayyamassa, dia menyentuh, imra'atan, seorang perempuan, la tahillu lahu, yang perempuan tadi tidak halal lahu, baginya. Jadi dalam hadis disebutkan, sungguh ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik. Ditusuk tadi itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Artinya hadis ini menunjukkan larangan dari menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu fitnatad dunya wa fitnatar rijal. Takutlah oleh kalian akan fitnah dunia dan fitnah nisa, perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israel, karena sesungguhnya pertama kalinya fitnah yang menimpa Bani Israel, kanat min qibalin nisa, fitnah itu dari arah perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan, aku tidak meninggalkan setelahku fitnatan, akan fitnah, ad-dharra, yang fitnah tadi itu lebih bahaya, ala rijal, atas laki-laki, minan nisa, daripada perempuan. Jadi fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki itu adalah fitnah wanita. Oleh karena fitnah wanita ini adalah fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki, maka bagi
yang ada kemampuan untuk menikah, hendaknya melakukan menikah supaya syahwatnya itu tersalurkan kepada perkara yang halal. Kemudian bagi yang belum ada kemampuan, kesiapan untuk menikah, tundukkan pandangan dan puasa. Karena berpuasa itu bisa menghancurkan syahwat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal khalwata. Hindari oleh kalian menyepi dengan perempuan. Ai ijtanibu al khalwata bin nisa. Hindari oleh kalian bersepi-sepi dengan perempuan. Fawujudul amrad, adapun adanya amrad, wal khungsa ghairi thiqatin, dan perempuan yang tidak dapat dipercaya, itu la yanfi, itu tidak menafikan hurmatal khalwah, haramnya khalwah. Jadi adanya amrad, yaitu anak muda yang belum tumbuh jenggotnya, kemudian ada wanita yang ghairu thiqah, yang tidak dapat dipercaya, tidak bisa menjaga dirinya. Kemudian ada wanita lagi dan ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, amrad dan wanita yang tidak dapat dipercaya tadi itu tidak menafikan haramnya khalwahnya wanita dan laki-laki tadi. Artinya meskipun ada amrad dan ada wanita yang tidak dapat dipercaya tadi, jika di situ ada wanita dan laki-laki yang sedang berdua-duaan, itu tetap haram. Bi khilafil mahram, berbeda dengan mahram, warrajuli ghairil amrad, dan laki-laki yang bukan amrad, wal khungsa wal untha athiqati, dan perempuan yang dapat dipercaya. Fa inna kullan, karena sesungguhnya masing-masing, mahram, rajul ghairil amrad, wal untha athiqah, minhum, masing-masing dari mereka semua, itu yanfi, itu menafikan dzalika, haramnya khalwah. Jadi kalau ada wanita, kemudian di situ ada mahramnya, kemudian ada laki-laki lain, maka ini bukan khalwah karena ditemani mahramnya. Atau ada wanita dan ada laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian wanita tadi itu ditemani wanita yang dapat dipercaya, wanita yang soleh, yang bisa menjaga kehormatan dirinya, maka itu juga bukan khalwah, itu tidak diharamkan. Fawalladhi, demi zat, ay wallahi, demi Allah, alladhi, yang nafsi, jiwaku, ay ruhi, ruhku, biyadihi, berada dalam genggamannya, ay biqudratihi, berada dalam kekuasaannya, ma khala rajulun bimra'atin, tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, illa kecuali dakhala syaitanu, setan akan masuk bainahuma, antara keduanya, yaitu antara rajul dan perempuan tadi. Fayuqi'uhuma, kemudian setan akan menjerumuskan keduanya fitnati, di dalam fitnah, yaitu perbuatan dosa. Wa ayyuzahima ayyudayyiqar rajulun, dan sungguh berdesak-desakan, ayyudayyiqa, sama, sungguh berdesak-desakannya rajul, khinziran, dengan babi, mulakhoton, yang dilumuri, bitinin, dengan lumpur, au hamain, atau dengan hamain, aitinin, lumpur, aswada, yang warnanya hitam, muntinin, yang bau, wa au huna lisyak minar rawi,
dan atau di sini ada keraguan daripada rawi. Berdesak-desakannya laki-laki tadi dengan babi itu khairun, lebih baik, lahu baginya, min daripada ayuzahima mankibuhu, daripada pundaknya laki-laki tadi berdesak-desakan mankibam ra'atin dengan pundaknya perempuan la tahillu, yang perempuan tadi tidak halal bagi laki-laki itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW beliau bersabda, an-nisa'u habainu syaitan, perempuan itu adalah tali-talinya setan. Walaula hadhihi syahwatu, seandainya bukan karena syahwat ini, seandainya bukan karena adanya syahwat ini, lama kana lin nisa'i saltanatun ala rijal, niscaya wanita itu tidak bisa menguasai, itu tidak memiliki kekuasaan ala rijal atas laki-laki. Waqad qil, sungguh dikatakan, fi ta'wili qaulihi ta'ala, di dalam takwilnya firman Allah SWT, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, jangan engkau bebani kami, ma la taqata lana bih, kepada sesuatu yang kami tidak mampu padanya. Maknahu, maknanya adalah syiddatul ghalmah. Makna daripada ma la taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak mampu, maknanya adalah syiddatul ghalmah, yaitu sangat ingin melakukan jima. Waqad qil, dan dikatakan, idza qama dzakarur rajul, apabila tegak dzakarnya laki-laki, dzahaba thulutsa aqlihi, hilanglah 2/3 akalnya. Jadi apabila dzakarnya laki-laki itu berdiri tegak, maka 2/3 akalnya itu hilang. Fayajibu, maka wajib, alal mar'ati, atas perempuan, idza aradat, apabila dia ingin al-khuruja, keluar, antastura, wajib baginya menutup jami'a badaniha, seluruh badannya, wayadaiha, dan kedua tangannya, min a'yunin nadhirin, dari pandangan orang-orang yang memandang. Idza kharajat, maksudnya adalah idza kharajat, apabila seorang perempuan keluar, fayajibu 'alaiha, maka wajib atas perempuan tadi, antatanakara, yaitu perempuan tadi wajib berusaha supaya tidak bisa dikenali, alaman, atas orang, tadhunnu, yang perempuan tadi menduga, annahu, bahasanya laki-laki itu ya'rifuha, kenal dengan perempuan itu, au ta'rifuhu, atau dia kenal dengan laki-laki itu. Wa idza sta'dzana, dan apabila minta izin siapa sadiqun li ba'liha, teman suaminya, alal bab, di depan pintu, walaisal ba'lu hadiran, sementara suaminya enggak ada di rumah, lam tastaftihim, hendaknya istri tadi tidak perlu bertanya kepada temannya suami tadi, walam tu'awidhu fil kalam, dan tidak perlu mengulang-ulangi kepada temannya suami tadi fil kalam, di dalam pembicaraan, seperlunya saja. Kenapa? Ghiratan ala nafsiha wa ba'liha, karena kecemburuan atas dirinya dan atas suaminya, itu menjaga dirinya dan menjaga suaminya. Kadza qalahul Ghazali, demikian yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kutiba 'ala ibni Adam,
telah ditetapkan atas anak Adam, ay qudi alaihi, telah diputuskan atasnya, wa uthbita fil lauhil mahfud, dan telah ditetapkan di lauhil mahfud, nasibuhu, bagiannya anak Adam, minaz zina, daripada zina. Ay muqaddimatihi, pendahuluannya zina. Kama naqalahul al-Aziziyu anil Manawi, sebagaimana yang telah dinukil oleh al-Azizi anil Manawi, daripada al-Manawi. Mudrikun, anak Adam tadi itu pasti akan mendapati. Ay fahuwa mudrikun, adapun anak Adam itu akan mendapati dzalika, ay ma kutiba alaihi, apa yang ditetapkan atasnya. La mahalata, pasti, bi fathil mim, dibaca fathah mimnya. Ai maksudnya adalah la buddha, harus, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anak Adam pasti akan pasti memiliki bagian daripada zina. Fal ainani, adapun dua mata, zinahuma an-nadharu, zina keduanya adalah memandang, ila ma la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal. Wal udhunan, dan dua telinga, zinahuma, zina keduanya itu adalah al istima'u, mendengar, ilama, kepada sesuatu, la yambaghi syar'an, yang tidak pantas secara syariat, mendengar kepada sesuatu yang tidak pantas secara syariat. Wal lisan, sedangkan lisan, zinahu, zinanya adalah al kalam, berbicara bima, dengan sesuatu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, dunyan wala dinan, baik keduniaan maupun agama, enggak bermanfaat dunia juga enggak bermanfaat agama. Wal yadu zinaha, adapun yad, tangan, zinanya adalah al batasyu, al qahru, memaksa. Wal akhdhu bil anfi, yaitu mengambil dengan keras. Warijlu, adapun kaki, zinaha al khuta, zinanya adalah khuta, bidhamil kha al mu'jamati, dibaca dengan kha al mu'jamah yang bertitik satu. Ai maksudnya adalah naqlul aqdam, memindahkan kaki, ila ma la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal. Wal qalbu, dan adapun hati, itu yahwa, bi fathil wawi, yahwa, ayyuhibbu, adapun hati itu menyukai, wa yatamanna, dan hati tadi berharap akan ma, sesuatu, la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal. Jadi hati itu ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak halal. Wa yusaddiqu dzalika, dan membenarkan, dzalika, kepada keinginan hati, apa al farju, farji membenarkan keinginan hati, au yukadzibuhu, atau farji mendustakan keinginan hati. Dengan apa? Bil ityan, dengan melakukan, bima, sesuatu, huwal maksud, yang adapun sesuatu itu adalah sesuatu yang menjadi tujuannya, tujuan keinginan hati, min dzalika, dari sesuatu yang tidak halal. Au bitarki, atau dengan meninggalkan. Jadi hati itu ada keinginan melakukan sesuatu yang tidak halal. Nah, terlaksananya keinginan hati itu bergantung dengan farji. Apakah farji tadi membenarkan keinginan hati atau mendustakan keinginan hati? Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likul ibni Adam hadzun minaz zina, bagi setiap anak Adam itu ada bagian daripada zina. Fal ainani, adapun dua mata, tazniyani, keduanya melakukan zina, wa zinahuma an-nadhar, zinanya kedua tangan itu adalah nadhar, memandang. Wal yadani tazniyani, dan dua tangan itu melakukan zina, zinahuma al-batsyu, zina kedua tangan itu adalah al-batsyu. Warijlani, dan dua kaki itu tazniyani, melakukan dua zina, wa zinahuma
Adapun zinanya kedua kaki itu adalah al-masyu, yaitu berjalan. Wal famu yazni, mulut itu berzina. Zinahu, zinanya mulut adalah al-qiblatu, mencium. Wal qalbu, dan adapun hati itu yahummu, itu berkeinginan, au yatamanna, atau berharap. Wa yusaddiqu dzalikal farju, dan farjinya membenarkan hatinya, au yukadzibuhu, atau farjinya mendustakan keinginan hati. Kadza fil Ihya, demikian di dalam kitab Ihya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libnatihi Fatimah. Rasul bersabda kepada putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ayyu syai'in khairun lil mar'ati, sesuatu apa yang lebih baik bagi perempuan? Faqalat, maka Fatimah menjawab, alla taraha rajulan, perempuan tadi tidak melihat laki-laki, wala yaraha rajul, dan laki-laki tidak melihat dia. Itulah perempuan yang terbaik. Perempuan tadi tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya. Fadammaha ilaihi, kemudian Rasul mendekap Fatimah ilaihi kepada beliau, yaitu dipeluk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzurriyatan ba'duha min ba'din, yaitu dzurriyah, sebagian dzurriyah, min ba'din, dari sebagian yang lainnya. Ai ba'duha ala dini ba'din, sebagian dzurriyah itu atas agama sebagian yang lainnya. Au ba'duha, atau sebagian dzurriyah itu min waladi ba'din, dari anak sebagian yang lainnya. Fitanasuri, di dalam saling tolong menolong. Kama fil khazin, sebagaimana di dalam kitab al-khazin. Fastahsana sallallahu alaihi wasallam qaulaha, maka mendengar jawabannya Fatimah, fastahsana, maka menganggap baik siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulaha, jawabannya Fatimah. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah para sahabat Rasulullah SAW, beliau ini, mereka ini yasudduna, mereka itu menutup al-quwa, yaitu celah-celah, wa thuquba, dan lubang-lubang, fil hitan, yang ada pada dinding. Li'ala, tujuannya supaya untuk apa? Li'ala tattali'a an-niswanu ila rijal, supaya para perempuan-perempuan itu tidak memandang kepada laki-laki. Wa ra'a Mu'adzun, dan melihat siapa Mu'adz, imra'atahu, istrinya. Ini ada kalimat yang kurang. Melihat istrinya, tatoli'u, ini ada yang kurang. Tatoli'u, istrinya tadi memandang, melihat, fil quwati, pada celah. Maka ketika Mu'adz melihat istrinya ngintip-ngintip lewat celah dinding, fadarabaha, maka Mu'adz memukul istrinya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.